Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Astuti, NPM 20144600080 dari kelas A220. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PLP1 di SD Negeri Semarangan 1 yang beralamat di Dusun Kelajuran, Kelurahan Sitokarto, Kapanewon, Godean. Dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Heru Purnomo MPD. Berikut adalah paparan dari kegiatan PLP1. Yang pertama adalah kultur sekolah. Pengembangan budaya sekolah harus menjadi prioritas. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan budaya sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sekolah yang baik akan menghasilkan prestasi yang baik, baik akademik maupun non-akademik. Artinya, dalam memperbaiki mutu sekolah tanpa adanya kultur sekolah yang positif, maka perbaikan itu tidak akan tercapai. Sehingga kultur sekolah harus menjadi komitmen yang luas bagi warga dan menjadi kepribadian sekolah, serta didukung oleh pemangku kepentingan sekolah. Kultur sekolah di SD Negeri Semarangan 1 telah berjalan dengan baik. Yang pertama, budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di SD Negeri Semarangan 1 mudah diterapkan dengan baik guru, karyawan, dan peserta didik. Berdoa sebelum dan sesudah belajar merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Senam bersama yang dilakukan di hari Jumat yang diikuti oleh guru, karyawan, peserta didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk merefresh sejenak badan baik guru, karyawan, maupun peserta didik. Dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan terjaga, peserta didik sudah memiliki kesadaran bahwa mereka harus membuang sampah pada tempatnya. Peserta didik juga dapat membedakan untuk membuang sampah organik maupun anorganik. Sehubung dengan adanya pandemi COVID-19 di sekolah, menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu gerbang sekolah. Guru, karyawan, dan peserta didik wajib menggunakan masker. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Struktur organisasi dan tata kelola sekolah merupakan bagian vital dalam terselenggaranya pendidikan dan kinerja sekolah. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dan tata kelola sekolah adalah bagian dari manajemen, yang mana salah satu fungsinya adalah pengaturan dan pengelolaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas, fungsi manajemen dapat berjalan dengan baik karena semua bidang pekerjaan sudah jelas. Selain itu, kepala sekolah berfungsi sebagai manajer administrasi, supervisor, serta leader dalam sekolah. Guru-guru sekaligus wali kelas berfungsi sebagai pendidik, pengajar, dan fasilitator, demonstrator, pengelola, motivator, serta evaluator yang bertugas menyampaikan semua informasi kepada anak didiknya. Selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib di sekolah. SD Negeri Semarangan 1 memiliki peraturan dan tata tertib untuk warga sekolah, termasuk peserta didik, guru, karyawan, dan tenaga kependidikan. Peraturan dan tata tertib ini dibuat dengan tujuan untuk menertibkan warga sekolah dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Di SD Negeri Semarangan 1 juga memiliki tata tertib untuk guru. Di antaranya, guru datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Guru datang menandatangani daftar hadir, mengatur siswa yang akan masuk kelas dengan berbaris secara teratur, membuat program semester, membuat persiapan mengajar sebelum mengajar, melaksanakan ulangan minimal 4 kali dalam 1 semester dan ulangan di setiap akhirnya. Di SD Negeri Semarangan 1 juga memiliki tata tertib untuk guru mengajar, di antaranya berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, bersikap dan berperilaku sebagai pendidik, berkewajiban mempersiapkan administrasi pengajaran, alat dan bahan, diwajibkan hadir di sekolah 10 menit sebelum mengajar, diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Bagi guru yang mengajar jam pertama, wajib mengikuti rapat yang diselenggarakan di sekolah. Selain itu, di SD Negeri Semarangan 1 juga memiliki tata tertib untuk peserta didik, di antaranya masuk sekolah, kewajiban murid, larangan murid, hal berpakaian, hak-hak murid, dan hal les privat. Yang selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum adanya pandemi COVID-19, kegiatan seremonial formal di SD Negeri Semarangan 1, yaitu melakukan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin.
Namun setelah adanya pandemi COVID-19, peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring, sehingga kegiatan upacara bendera di SD Negeri Semarangan 1 tidak diadakan. Setelah kurun waktu 2 tahun, guru dan peserta didik dapat melakukan pembelajaran kembali secara luring dan bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas sehingga kegiatan upacara bendera sudah mulai diadakan kembali di setiap hari Seninnya. Namun, beberapa kegiatan guru dan tenaga kependidikan tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang tepat, seperti rapat bulanan guna menyampaikan informasi, pembinaan personalia, membahas permasalahan-permasalahan di sekolah dan mengevaluasi kinerja guru serta manajemen sekolah. Selain itu, sekolah juga mengadakan rapat dengan komite dan wali murid yang diadakan setiap menjelang ASPD supaya dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar lagi dan dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Selanjutnya adalah kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sekolah perlu menyediakan kegiatan yang mendukung perkembangan peserta didik, diantaranya melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler yang diadakan di SD Negeri Semarangan 1 bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi akademik peserta didik yang biasanya di bawah tanggung jawab guru bidang studi atau guru kelas. Kegiatan ini bisa berupa les privat bagi peserta didik di SD Negeri Semarangan 1, khususnya bagi kelas 6 untuk mempersiapkan menghadapi ASPD yang akan diadakan. Kokurikuler adalah penguatan dari program intrakurikuler yang dilaksanakan setelah kegiatan intrakurikuler dan bertujuan untuk lebih memperdalam materi yang telah diulas dalam kegiatan intrakurikuler. Di SD Negeri Semarangan 1, kegiatan kokurikuler biasanya mengadakan kegiatan studi tour ke beberapa tempat yang bisa dijadikan wawasan bagi peserta didik, seperti berkunjung ke museum. Namun setelah adanya pandemi COVID-19, kegiatan studi tour untuk saat ini ditiadakan. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kependidikan di luar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai kebutuhan, potensi, dan minat bakat mereka melalui kegiatan yang khususnya diselenggarakan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di SD Negeri Semarangan 1 diantaranya adalah pramuka, kegiatan UKS, dan beberapa cabang olahraga seperti futsal dan sepak bola. Yang selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Peserta didik dan guru maupun karyawan SD Negeri Semarangan 1 sebelum memasuki sekolah wajib mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan di depan pintu gerbang sekolah. Di era pandemi COVID-19 ini, peserta didik dan guru maupun karyawan diwajibkan untuk memakai masker guna mencegah rantai penularan COVID-19. Berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan benar kepada Bapak Ibu guru maupun karyawan dan menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan teman. Peserta didik dan guru selalu menggunakan seragam yang sudah ditentukan sesuai dengan harinya. Peserta didik selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Peserta didik selalu melaksanakan sholat duha dan doa setelah sholat duha bersama-sama selepas mata pelajaran olahraga yang didampingi oleh guru PAI. Peserta didik melakukan infak sebelum pembelajaran dimulai. Guru selalu memberikan tugas sekolah kepada peserta didik agar mereka terbiasa untuk bertanggung jawab sebelum memulai pelajaran. Guru selalu mengulas kembali materi pelajaran sebelumnya agar peserta didik dapat menguasai materi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi kelas yang saya lakukan adalah kelas 3 dengan wali kelas Ibu Sri Hidayati SPD. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 19 Mei 2022. Sebelum memulai kelas, peserta didik selalu membersihkan ruangan sesuai dengan jadwal piket yang sudah dibuat. Guru selalu mengajak peserta didik untuk berdoa dan menghafalkan surat pendek, yang mana surat pendek tersebut akan digunakan untuk ujian praktek di kelas 6 tersebut. Guru juga selalu mengajak peserta didik untuk berinfak terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran di SD Negeri Semarangan 1 ini adalah metode ceramah,
yang mana guru akan menjelaskan materi yang akan dipelajari, lalu peserta didik memperhatikan, dan jika ada pertanyaan, maka guru akan mempersilahkan dan guru akan menjawabnya. Materi yang dijelaskan pada saat saya melakukan observasi kelas adalah materi sudut. Guru memberikan contoh tentang sudut dengan menggunakan titik tertentu yang ada di dalam kelas, sehingga peserta didik mudah untuk menangkap materi tentang sudut. Di sela-sela pembelajaran, guru juga memberikan sebuah hiburan agar suasana kelas tidak tegang. Jika guru mengatakan hai hai halo, maka peserta didik akan menjawab dengan halo halo hai. Sekian presentasi dari kegiatan PLP 1 di SD Negeri Semarangan 1. Semoga dapat menambah wawasan bagi yang melihat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.